kasih Tuhan, kami hadir di sini. Ini adalah sebuah anugerah yang terindah. Bisa ikut mengucap syukur bersama-sama dan merayakan kebaikan Kristus dengan saudara-saudara seiman kami. Kami percaya bahwa pulang dari tempat ini, kami yang tadinya lemah sudah dikuatkan dalam Yesus. Kami yang tadinya tertekan, berpersoalan, Tuhan beri jalan keluar dan solusi dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan berbicaralah kepada kami. Pada malam hari ini firman yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia, namun akan tertanam, bertumbuh dan berbuah dengan buah yang berkelimpahan. Di dalam nama Yesus, percaya kita dicintai oleh Yesus. Sama-sama katakan, amin. Dalam bulan ini adalah tentang creativity, yang dimana tahun 2020 ini tetap kita pasti akan mengalami multiplikasi dan buah yang berkelimpahan. Siapa yang percaya bahwa tahun ini kita alami multiplikasi? Coba lambaikan tangan tinggi-tinggi, sama-sama katakan saya diberkati. 2, 3 katakan. Tepuk tangan meriah bagi Yesus Kristus kita. Dan saya percaya itu multiplikasi terjadi bukan dengan cara manusia, bukan 2 tambah 2, 4. Itu kan hitung-hitungan manusia. Tapi multiplikasi yang akan saudara alami itu dari Tuhan dan cara Tuhan sendiri. Oleh sebab itu bersiap-siaplah karena terang Kristus akan bercahaya, sinar kemuliaan Tuhan akan bercahaya melalui kesaksian hidup saudara. Creativity bisa diambil dari kata create and activity. Create itu adalah menciptakan. Activity itu adalah sebuah tindakan. Jadi kalau creativity atau kreativitas adalah sebuah tindakan yang mencipta dan menciptakan. Nah terus orangnya disebut kreator. Nah itu dia. Dia yang menciptakan disebut sebagai kreator. Kan di dunia digital saat ini sangat dicari sekali konten kreator, yaitu adalah orang yang menciptakan konten-konten. Di dalam sosmed kita, Instagram saudara atau YouTube itu tidak menampilkan yang monoton atau biasa-biasa. Ayo kita ciptakan sebuah konten yang menarik. Nah itu diambil dari bahasa itu. Nah Yesus Kristus adalah the creator. Yesus adalah sang pencipta yang menciptakan creative working miracles. Dia menciptakan mujizat-mujizat yang kreatif. Kalau saudara perhatikan, mujizat yang Yesus kerjakan itu tidak akan dikerjakan dengan satu cara. Ya, bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang sakit, dia tidak pernah menggunakan cara yang sama. Selalu akan menggunakan cara yang berbeda-beda. Sesekali Yesus, sembuh, ya sudah pergilah. Tadi kan diusir untuk membasuh kolam di sana. Sesekali waktu disuruh pergi. Sesekali waktu dia meludah ke tanah dan diaduk ludahnya dengan tanah dan dioleskan ke mata orang buta dan saat itu juga terbukalah mata itu. Dan sesekali waktu ini tidak ada makanan. Oke sini kasih. Ada makanan apa? Ketemu 5 roti dan 2 ikan. Ya sudah kasih saya. Yang Yesus lakukan bukan diludahkan ke tanah dan diaduk, bukan. Tapi diterima, diangkat dan dia mengucap syukur. Multiplikasi terjadi. Anda lihat? Di sini artinya dia tidak pernah menggunakan cara yang sama untuk melakukan keajaiban dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya pada hari ini saudara lihat dan perhatikanlah dalam bulan ini Tuhan akan melakukan keajaiban dengan caranya Tuhan Yesus. Dia punya 1001 macam dan lebih. Bagi saudara yang punya masalah keuangan, Tuhan punya solusi dan jalan keluar. Bagi saudara yang punya masalah kesehatan, Tuhan punya jalan keluar buat saudara. Ketahuilah bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya percaya dalam bulan ini akan ada banyak keajaiban demi keajaiban yang tidak pernah saudara lihat atau saudara bayangkan atau Anda dengar sebelumnya.
Dan saudara semuanya akan mengalami kebaikan Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Siapa yang percaya sampai detik ini kita alami mujizat Tuhan? Tepuk tangan meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, sekarang kalau misalnya orang yang kreatif itu apa? Ini orang kreatif sekali. Berarti orang yang kreatif itu diidentik dengan, ini maling ini. Loh kok bisa maling? Nah maling kan caranya kreatif. Buka gembok dia tidak punya gembok. Akalnya ada saja untuk buka gembok itu. Pakai kawat apa dan lain sebagainya. Kreatif ini. Apakah seperti itu? Bukan. Kreatif. Orang yang kreatif itu seperti apa? Orang yang the power of kepepet katanya. Orang kalau sudah kepepet kreativitasnya keluar. Apakah seperti itu? Bukan. Terus kalau misalnya tidak kepepet, ya makanya bagus tuh orang dipepet. Supaya keluar yang tadinya tidak keluar. Saudara lihat kreativitas yang kita punya dari Tuhan untuk alami multiplikasi. Bukanlah membuat kita semakin bisa melakukan hal-hal semacam itu, bukan. Tetapi kreativitas yang dari Tuhan buat kita, ini akan membuat kita dapat gini. Memuliakan Tuhan dan menampilkan kebesarannya serta menunjukkan kedahsyatannya Dia. Nah ini saudara. Sehingga ketika orang dunia melihat saudara yang telah menghasilkan karya, menghasilkan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya, orang dapat berkata, hebat ya, bukan saya Pak, Tuhan saya. Jadi kan nama Tuhan yang dimuliakan. Kebesaran dan kedahsyatannya. Nah oleh sebab itu di sini saya mau mengenalkan saudara kepada satu orang. Satu orang ini namanya adalah Bezalel. Inilah orangnya. Pernah dengar siapa dia? Ini adalah anaknya Uri. Uri itu adalah anaknya Hur. Nah kita akan melihat ini. Karena Bible mencatat ini adalah orang yang pertama kali kreatif. Dan menghasilkan karya yang menarik. Bezalel ini. Oke kita lihat di sini. Keluaran 31 ayatnya yang pertama. Ya. Di sini saya menyampaikan 3 khotbah yang berbeda. Khotbah yang pertama judulnya adalah tentang panggilan. Yang kedua adalah tentang dipenuhi oleh Tuhan. Yang ketiga adalah ya sekarang ini. Nah terus kalau misalnya mau denger yang 1 dan 2. Silakan buka di YouTube aja. Di Billy Sakarian atau Get Grace and Truth Encouragement. Jangan lupa subscribe and like, nyalakan loncengnya. Tapi sudah bisa melihat jadi karena ini kan ibadah cuma 1 jam. Ya, cuma 20 menit. 20 menit kita pakai untuk bahas 1 poin. Saya percaya kita semua pulang diberkati luar biasa. Amin. Yang siap diberkati tepuk tangan meriah bagi Yesus Kristus. Ayat yang pertama silakan. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa. Yahweh bicara sama Musa. Lihat ini poin 1 tadi. Lihatlah, aku telah memanggil Bezalel anak Uri, anaknya Hur dari suku Yehuda. Saudara lihat, Hur itu siapa? Hur itu adalah pendampingnya Musa yang pertama kali setelah Harun. Lihat. Pada saat orang Israel melawan Amalek di Rafidim, Musa kan angkat tangan. Ketika diangkat tangannya itu tiba-tiba orang Israelnya menang. Tapi capek, lelah sehingga turun tangannya. Ditopang sama siapa? Harun dan Hur. Nah Hur ini punya anak Uri. Uri punya anak Bezalel ini. Berarti dari keturunan yang bukan jemaat biasa. Ini berarti terkategorikan sebagai orang intinya Musa. Berarti Bezalel ini bukan orang biasa juga. Oke, berarti di sini yang pertama Tuhan memanggil Bezalel. Hari ini ketika Tuhan memanggil saudara, silakan hidup di dalam panggilan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang ketiga dikatakan, aku telah memenuhi dia dengan roh Elohim. Jadi setelah dipanggil dia dipenuhi. Orang yang dipenuhi oleh roh Elohim dia akan mendapatkan 4 macam. 1, hikmat, pengertian, pengetahuan dan segala keterampilan. Wah itu luar biasa. Itu yang dibutuhkan oleh orang di dunia saat ini. Itu poin kedua. Yang ketiga sekarang kita bahas. Ya, di ayat yang keempat. Untuk merancangkan berbagai rancangan. Dan bekerja dengan emas, perak dan dengan tembaga. Ayat yang kelima, dalam mengasah batu permata untuk penatahnya
dalam ukir-ukiran kayu untuk mengerjakannya dengan segala keterampilan. Nah ini keterampilan itu adalah sebuah kreativitas. Bezalel ini adalah orang yang membangun tabernakel dan tenda sehingga orang-orang bisa beribadah di sana. Nah di ayat yang keempat dikatakan di situ tentang merencanakan berbagai rancangan untuk ini. Saudara lihat, Tuhan sudah memanggil, Tuhan sudah memenuhi kita. Ini diapakan? Untuk supaya kita dapat bekerja. Nah saya agak sedikit awkward dengan kata bekerja. Kemudian saya menyelidiki kata bekerja itu dalam bahasa aslinya adalah asah. Nah asah itu artinya adalah to do, untuk melakukan, to make, untuk membuat, accomplish, menyelesaikan. Dan ini yang menarik, bring forth, membawa keluar. Jadi di sini Bezalel dikasih emas, permata dan lain sebagainya, dihadapkan kepada Bezalel. Yang dilakukan oleh Bezalel karena dia sudah mendapatkan panggilan sorgawi dan dia mendapatkan kepenuhan Roh Kudus, barang-barang yang di tangannya dia itu dapat dihasilkan karya-karya yang luar biasa. Nah saya ingin tunjukkan pada saudara apa yang Tuhan sudah kasih kepada Anda saat-saat ini. Apa yang Tuhan sediakan buat saudara. Lihat, mujizat selalu dimulai dari apa yang di tangan saudara. Nah apa yang Tuhan sudah kasih di tangan saudara? Apakah itu ada perak? Apakah itu ada kayu, batu, permata? Itu firman di ayat yang kelima berkata, itu semua di situ. Kita bukan menyimpan dan tidak lakukan apa-apa dengan itu. Tapi dari apa yang sudah Tuhan percayakan di tangan kita. Mungkin itu pekerjaan yang baru. Mungkin itu sebuah tanggung jawab. Mungkin itu adalah sebuah pelayanan yang baru. Tapi ketika di tangan saudara, itu bisa Anda keluarkan, bring forth sesuatu yang belum pernah terjadi. Yang tadinya tidak jadi di tangan orang, tapi kalau di tangan saudara itu hasilnya luar biasa. Karena kenapa? Karena di dalam diri saudara itu ada roh yang dahsyat. Arti kata lain begini, ketika saudara diberi berbagai macam elemen-elemen, engkau bisa mengkaryakan elemen tersebut dan menghasilkan karya yang magnificent. Bagaimana lihat dengan Tuhan? Ketika Tuhan diperhadapkan dengan dunia yang kosong. Tiba-tiba karena roh pencipta itu dalam Tuhan, Bapak Yahweh kan, jadilah terang. Dia menggunakan elemen terang untuk menciptakan yang baik. Dia menggunakan alam semesta. Diciptakanlah alam semesta ini dengan elemen air. Oke, saya akan buat air, saya akan buat cakrawala, saya akan buat. Jadi di sini Tuhan dengan elemen yang di tangannya dia bisa menciptakan sebuah alam semesta yang sangat indah. Nah saya mau mengatakan pada saudara, saudara punya roh pencipta itu dalam diri Anda. Mari ciptakan karya-karya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena saya percaya di dalam Yesus, kalau itu di tangan saudara, hasilnya akan dapat menjadi dampak dan berkat bagi banyak orang. Amin. Siapa yang percaya kita dicintai dan diberkati? Tepuk tangan lagi lebih meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Saudara tahu banyak thinker. Zaman sekarang ini banyak thinker, banyak pemikir. Tapi doer itu jarang. Ketika saudara mendapatkan visi dari sorga. Kemudian Anda rebah di tempat tidur. Dan mulai memikirkan. Itu akan berubah menjadi wacana. Ya. Tapi kalau misalnya saudara mulai bergerak, mewujudkan, nah ini akan jadi. Saya punya kalimat menarik berkata gini, berwacana tetapi posisinya rebahan. Ya kan, dia punya wacana tapi posisinya itu cuma rebahan terus. Itu artinya adalah dia mengkhayal, saudara. Berkhayal. Aku ingin itu tidak akan jadi apa-apa. Aku pengen ya, nanti kalau begini, aku pengen ya. Tidak akan jadi apa-apa. Tuhan sudah memberikan berbagai macam apapun yang kita butuhkan. Sehingga engkau bisa menghasilkan karya yang spektakuler. Saya melihat ada salah satu jemaat di Surabaya menarik. Dia punya pekerjaan yang dimana itu utama. Tiba-tiba dengan keadaan semacam ini. Dia mulai bingung. Ya banyak yang tidak bisa seperti yang diharapkan seperti kemarin.
Suatu saat yang terjadi, semua kan lagi wait and see. Saya tiba-tiba heran. Tiba-tiba dia ini entah gimana posting-posting bakpao saudara. Bakpao, homemade bakpao. Wih, mulai bikin bakpao ini orang. Pasang suami istri. Suatu saat yang terjadi bakpao itu kemudian dikasih testernya ke teman. Kemudian berikutnya ada orang beli. Kalau nggak salah ya saat ini kurang lebih 1 hari bisa 100 bakpao sampai 200 bakpao saudara. Saya ngeliat loh ini keren ini. Ketika pekerjaan primerinya sedang alami gonjang ganjing, tiba-tiba Tuhan ngasih kreativitas yang di tangannya dia. Dan mujizat selalu dimulai dari apa yang di tangan. Dia mulai jalankan dan tiba-tiba seperti Roh Kudus itu ngasih tahu, lihat ini ya. Ini kalau misalnya sehari 100 bakpao, sehari sampai 200 sampai 300 bakpao. Lama-lama kalau ini nanti bisa membuka suatu gerai. Dan ini akan menjadi sebuah merek yang terkenal. Padahal dimulai dari cikal bakal, bikin bakpao di rumahan saja. Saudara lihat, nah ini loh, ide dari sorga akan membuat kita semuanya beda. Dunia begitu kena badai langsung tumbang. Tapi saudara, begitu kena badai justru engkau akan semakin terbang tinggi. Karena kenapa? Raja Wali dalam Yesus semakin naik level dan diberkati luar biasa. Tepuk tangan meriah bagi Yesus kita. Saya mau tanya, apa yang lahir selama pandemi ini dalam kehidupan saudara? 3 bulan kita sudah berjalan. Saya mau nanya, apa yang sudah lahir? Karena apa yang lahir di tengah-tengah pandemi dalam hidup saudara? Pelayanan yang barukah? Hubungan sama suami istri yang baru, pemulihan? Pekerjaan yang barukah? Nah ini loh, ini apa yang lahir? Karena inilah yang akan menuntun saudara masuk ke tanah perjanjian. Loh kok bisa? Lihat. 3 juta orang Israel di Mesir. Semua kena tulah. Kecuali orang Israel karena tinggalnya di Goshen. Suatu saat Tuhan berkata pada Musa, bawa keluar semua. Masukkan tanah perjanjian. Dari Goshen, Musa membawa mereka semua tanah perjanjian di padang gurun. Pertanyaan saya, berapa orang yang masuk ke tanah perjanjian? 3 juta itu, berapa orang? 2, Yosua dan Kaleb. 3, tulang-tulangnya Yusuf. Kalau saudara ngikuti khotbah yang waktu lalu, 3 juta itu cuma 2 dan 1 tulang. Kemana sisanya? Habis semua di padang gurun. Kenapa ini bisa terjadi? Karena orang-orang Israel yang di Goshen memiliki perbandingan. Weh, kenapa kita di padang gurun? Tidak tinggal di Goshen saja lebih baik. 1. Kemudian semuanya pada habis, generasi yang kuno. Habis di padang gurun. Lihat, di padang gurun lahirlah generasi baru. Generasinya Yosua. Yang mengantarkan masuk tanah perjanjian bukan generasi yang di Goshen. Generasi yang manja, generasi yang banding-bandingkan, generasi yang ngomongnya negatif. Doa malam khotbah di online waktu itu. Tapi yang lahir di padang gurun ini. Kan sama, pandemi ini padang gurun. Saya tanya, di padang gurun itu apa yang lahir? Di dalam pandemi ini apa yang lahir? Karena apa yang lahir di pandemi ini, itu mentalnya akan kuat. Pekerjaan yang lahir di padang gurun, pelayanan yang lahir di padang gurun, itu mentalnya akan kuat. Yang akan membuat saudara, mengantarkan Anda masuk ke tanah perjanjian dan menikmati susu dan madu. Ketika mereka ada di Goshen, di padang gurun, new normal. Ketika di padang gurun, masuk tanah Kanaan, new normal lagi. Tapi yang terjadi saudara lihat, penyertaan Tuhan tidak sia-sia. Saudara bersama dengan Yesus, itu sudah cukup. Ya, maksud yang saya coba sampaikan pada saudara, biarkan Roh Tuhan itu membuat saudara dapat melahirkan karya-karya yang spektakuler. Saudara ini orang yang luar biasa. Tetapi saya bingung apa yang harus saya lakukan. Sederhana. Poin 1. Masuk dalam panggilannya Tuhan. 2. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, saudara semua akan melahirkan karya-karya. Yang nantinya akan membuat saudara masuk tanah perjanjian.
dan menikmati susu dan madu berkat-berkat Tuhan. Tahun 2020 saudara semua mengalami tahun kelimpahan, tahun multiplikasi dan berbuah dalam Yesus Kristus. Amin. Tepuk tangan meriah bagi Yesus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Pulang dari tempat ini, kami akan mensyukuri apa yang lahir dalam kehidupan kami. Baik itu hubungan, kekuatan, pelayanan, pekerjaan. Meskipun kecil tapi saya yakin Tuhan, itu mentalnya akan kuat dan akan mengantarkan kami ke tanah perjanjian. Berkati semua yang hadir di sini. Bukan dengan kuat atau bukan dengan gagah, tapi dengan roh Tuhan yang ada dalam diri kami semua. Yang menjadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada orang yang berkemenangan. Di dalam nama Yesus Kristus, percaya kita dilindungi Yesus. Sama-sama katakan, amin, haleluya. Tepuk tangan lagi lebih meriah bagi Yesus. Bless you.